Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM S1S1 22025, kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membahas materi mengenai CRUD sederhana dalam bahasa PHP pada mata kuliah pemrograman website. Baik, langsung saja kita masuk terlebih dahulu ke foldernya. Di sini saya sudah membuat sebuah file atau folder yang bernama CRUD. Kemudian dalam CRUD ini saya telah membuat dua buah file. Ada file index, di mana nantinya dalam file ini akan saya masukkan codingan websitenya. Kemudian penghubung, di sini untuk menghubungkan antara index dan maksudnya PHP dan database-nya. Selanjutnya kita menyalakan terlebih dahulu exam-nya. Di sini juga saya telah menyediakan sebuah database, yaitu database buku. Kemudian saya juga telah membuat sebanyak 6 buah kolom. Ada ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Baik, langsung saja kita beralih ke Visual Studio Code-nya. Ini adalah kode untuk menghubungkan antara database dan file PHP atau bahasa PHP. Kemudian di sini ada index. Terlebih dahulu kita harus menghubungkan index ini dengan folder hubung. Caranya itu kita masukkan terlebih dahulu tag PHP. Kemudian kita masukkan include. Kita masukkan nama penghubungnya, yaitu file hubung .php. Selanjutnya kita masuk ke Bootstrap untuk mencari template-template yang akan kita masukkan nantinya di dalam website. Pertama kita cari introduction. Untuk introduction-nya di sini saya gunakan yang versi latest yang 52X. Kemudian kita salin. Nah, ini adalah tag HTML yang akan termasuk di dalam website. Sekarang kita ingin mulai memasukkan template-template ke dalam HTML ini. Pertama, kita ingin memasukkan terlebih dahulu tag navbar. Maka kita pergi ke Bootstrap untuk mencari tag atau template di navbar. Kita ganti lagi ke versi 5.1.3. Kita pilih template yang sesuai dengan keinginan kita nantinya di website. Seperti ini, dimana dimulai dari adanya judul dan ada search. Kemudian kita ganti tag ini dengan tag navbar. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, ini sudah tampil di website. Sekarang kita ingin membuat tampilan ini lebih rapi. Caranya itu
adalah dengan menambahkan tag container. Kemudian untuk tag penutup div-nya ini kita pindahkan ke bawah navbar. Fungsinya untuk membuat tampilan lebih rapi. Oke. Sekarang kita akan mengganti kata-katanya. Di sini kita ganti menjadi daftar buku. Setelah kita gunakan atau menambahkan tag navbar, sekarang kita akan membuat teks tipografi atau line. Kita cari di sini tipografi. Sekarang kita ganti teksnya sini menjadi daftar buku. Kemudian di sini kita masukkan CRUD. Oke, sudah tampil. Sekarang karena tag ini lebih berdekatan dengan tag navbar, kita bisa membuatkan jarak. Caranya itu dengan menambahkan MT3 di bagian container. Maksudnya di tag center. MT3. Sekarang kita akan menambahkan tag button untuk membuat tombol tambah. Kita cari yang sesuai dengan keinginan. Di sini saya gunakan yang secondary. Kemudian kita pastekan di bawah figur. Ini kita ganti menjadi tambah. Sudah tampil buttonnya. Sekarang kita ingin membuat agar tampilan button ini lebih menarik. Kita akan menambahkan icon tambah. Kita kembali ke Bootstrap, kemudian kita ke icons. Kita tambahkan add. Di sini saya gunakan yang plus circle. Oke. Kita rapihkan dulu.
Jika tampilan telah seperti ini, sekarang kita akan menambahkan tabel, di mana tabelnya nanti akan kita gunakan untuk memasukkan data-data ini atau membuat sebuah tabel yang berhubungan langsung dengan database kita. Kita kembali ke Bootstrap. Kita masukkan pencarian tabel. Di sini saya menggunakan yang tabel overview yang pertama. Kita copy saja codingannya. Sini saya menambahkan style border agar nantinya tampilan dari tabel tersebut bergaris. Style, kemudian kita masukkan text align. Pilihannya adalah center. Kita lihat dulu. Sekarang kita akan membuat atau mengganti isi dari tabel ini sesuai dengan data yang ada di dalam database. Di sini kita ganti menjadi ID. Kemudian di sini kita ganti menjadi judul. Selanjutnya pengarang. Penerbit. Kategori dan gambar. Dan satu lagi kita masukkan, walaupun ini tambahan adalah aksi. Untuk tambahan ini tidak terdapat di database, namun untuk kolom baru ini adalah untuk memberikan kita pilihan apakah kita ingin menambahkan sebuah, mengedit atau menghapus sebuah daftar. Kita masukkan di sini aksi. Oke, selanjutnya di sini karena hanya terdapat 4 kolom, sekarang kita tambahkan menjadi 7. Ini kita hapus saja. Karena untuk, atau kita cek dulu di website apakah sudah sama dengan urutan kolom dan tabelnya. Ini sudah sama. Maka untuk bagian ke-6 sesuai dengan daftar tabel, di sini kita akan masukkan image. src sama dengan image. Kemudian di sini kita tambahkan dulu filenya, yaitu file image. Kemudian di sini kita tambahkan tag PHP.
Kemudian kita masukkan echo. Nama filenya adalah gambar. Sepertinya sini terjadi kesalahan. Seharusnya di sini kita masukkan terlebih dahulu variabel data. Kemudian di sini kita masukkan nama dari kolomnya. Itu kolom gambar, di dalam kolom gambar. Oke, seperti ini. Sedangkan untuk bagian tag terakhir di sini kita gunakan atau memasukkan icon. Kita pilih di sini icon tambah. Maksudnya icon edit. Kita tambahkan sini edit. Di sini saya pilih yang pencil square. Kemudian kita copy HTML-nya. Kita pastekan. Dan di sini kita cari lagi icon delete. Untuk delete saya gunakan yang trace reveal. Kita salin. Oke, seperti ini. Kita lihat tampilannya. Sudah tampil di bagian aksi. Sedangkan untuk sisanya ini, karena kita tidak menggunakannya lagi, kita hapus saja. Oke, seperti ini. Sekarang yang kita perlu lakukan adalah membuat blok perulangan, karena nantinya tabel ini akan bertambah sesuai dengan tambahan data yang diinputkan, sehingga kita tidak perlu lagi menginputkan satu persatu ke dalam tabel ini. Caranya itu dengan menggunakan blok perulangan. Kita pindah ke sini di tag body, di bagian bawah body. Kita sebelumnya kita masukkan dulu di sini datanya. Masukkan kode PHP. Kita buat sebanyak 2. Nah, kemudian di sini kita masukkan tag query. Yaitu query sama dengan MySQL. Ini masukkan MySQL query. Kemudian kita masukkan
MySQL query. Kemudian kita masukkan file hubung. Kita masukkan file hubung. Kemudian kita tambahkan tanda koma. Selanjutnya kita masukkan query select, yaitu select bintang from bintang select from bintang, kemudian nama tabelnya. Nama tabel saya di sini adalah TB buku. Maka di sini kita masukkan TB buku. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan kurung kurawal. Nah, untuk kurung kurawal penutupnya ini kita salin atau kita cut saja. Kita pindahkan ke data atau tag PHP yang kedua. Oke, seperti ini. Kemudian untuk tag ini, tag PHP kedua ini kita bawa ke paling di tag penutup sebelum tag penutup table, di atas tag body, seperti ini. Sebelumnya saya ingin merapihkan dulu codingannya. Kemudian di sini saya tambahkan blok perulangannya. Di sini saya gunakan while. Kita pindahkan juga ini ke bawah. Kita masukkan while, kemudian kita masukkan variabel data sama dengan MySQL fact. Di sini saya gunakan yang array. Kemudian saya masukkan kembali variabel query. Di sini kita pakai titik koma dan di sini yang buka kurung kurawalnya. Oke. Kita lihat tampilannya. Jika tidak terjadi error, terjadi error pada baris ke-44. Tampilan angka 1 tadi telah hilang di dalam tabel ini karena kita telah menggunakan while, sehingga secara otomatis data ini tidak terinput karena belum ada data buku yang telah kita tambahkan ke dalam tabel ini. Nah, sekarang di sini saya akan menambahkan tag baru, yaitu tag nomor, di mana nantinya tag nomor ini akan memberikan nomor sesuai nomor otomatis sebanyak dengan kita menginputkan codingan nantinya. Jadi di sini kita tambahkan nomor sama dengan 1. Selanjutnya untuk
row ini kita tambahkan juga variabel, kita masukkan dulu tag PHP-nya. Di sini kita masukkan nomor. Di sini untuk tag terakhir juga, tag penutupnya kita masukkan nomor. Kemudian kita masukkan decrement agar setiap kita melakukan proses penambahan data, nantinya nomor ini akan selalu bertambah. Jadi terturun jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita kembali untuk mengecek kalau ada error, dan terjadi error di line ke-62. Di sini saya melupakan titik koma. Untuk ini kita masukkan dulu ke dalam blok PHP. Di sini nomor sama dengan 1. Oke. Tadi terjadi error karena saya tidak memasukkan tag nomor itu ke dalam tag PHP sehingga dianggap sebagai sebuah tag HTML, bukan merupakan tag PHP. Sekarang kita ingin menghubungkan. Jika kita menekan button tambah ini, maka otomatis data tersebut akan bertambah. Namun sebelumnya di sini saya belum menyelesaikan tabelnya, maka terlebih dahulu saya akan menyelesaikan dulu tabelnya. Di sini PHP kita masukkan di tengah ini. Kemudian kita masukkan blok PHP. Nah, seperti ini kita masukkan echo. Kemudian kita masukkan variabel data. Untuk variabel data pertama sesuai dengan urutannya kita masukkan judul. Nah, untuk tag ini kita copy saja sebanyak dengan kolom yang kita miliki. Kita ganti sesuai dengan urutan tabel. Di sini penerbit, pengarang. Kemudian penerbit. Dan yang terakhir adalah kategori. Kita kembali dulu mengecek kalau ada error. Terjadi error di 48. Di sini kita lupa masukkan angka 1. Oke, kita kembali. Sekarang kita ingin membuat agar ketika kita menekan tombol tambah ini, maka otomatis kita akan beralih halaman. Maka kita perlu membuat folder baru lagi. Namanya misalnya nama foldernya folder baru .py .php. Kita cek. Nah, sekarang kita akan membuat agar nantinya ketika kita menekan tombol button tambah ini, kita akan beralih ke halaman lain. Di sini kita belum hubungkan, maka kita masukkan dulu blok PHP-nya, include, kemudian di sini kita masukkan file hubung.
maksudnya index titik php. Oke, kita coba jalankan. Belum bisa. Nah, di sini kita akan menambahkan href di bagian button. Kemudian kita masukkan baru titik php. Kemudian untuk tag penutup A-nya ini kita simpan di bagian akhir button. Oke, kita jalankan. Titik php ya. Jadi di sini kita bukan file olah titik php seperti itu. Kita refresh. Pada error. Ref baru php. Yuk sekarang kita akan mencoba apakah ketika kita sekarang saya akan mencoba ketika saya menekan button tambah ini, sebelumnya tadi kita mengalami error karena pada saat saya menyimpan data itu masuk di bagian image, bukan pada folder CRUD, sehingga data tersebut tidak tampil atau error. Jadi inilah codingan setelah kita lakukan proses perubahan, di mana awalnya tadi di sini kita gunakan tag HTML, kemudian di sini kita tambahkan metode tambahkan template navbar, dan di sini juga ada tag atau template align. Sekarang yang akan kita lakukan atau tambahkan adalah menambahkan sebuah teks, isian teks. Kita kembali lagi ke Bootstrap. Di sini saya akan mencari yaitu form. Kemudian form control. Selanjutnya saya pilih yang read only plain text. Saya copy yang bagian emailnya. Kemudian simpan di bawah figur seperti ini. Selanjutnya untuk label dan input kita sesuaikan. Oke, sekarang di sini kita lakukan proses penggantian. Di sini kita ganti menjadi judul. Kemudian ini yang read only kita hapus. Kemudian plain text kita hapus.
dan dari ID sampai di email itu kita hapus. Seperti ini, kita lihat atau coba tampilkan. Di sini juga kita ganti jadi judul. Oke, ini sudah tampil. Sekarang kita perlu menambahkan sebanyak atau membuat tag ini sebanyak 5 untuk judul, penerbit, pengarang, kategori, dan gambar. Kita langsung copy saja. 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang kedua ini kita gunakan pengarang. Untuk judulnya juga kita ganti jadi pengarang. Kemudian penerbit. Di sini juga kita ganti jadi penerbit. Kemudian di sini kategori. Di sini juga kita ganti sebagai kategori. Judul, oh ini kelebihan 1. Kemudian di sini gambar. Di sini juga kita ganti jadi gambar. Oke, kita coba tampilkan hasilnya. Untuk judul kita tambahkan dulu. Ternyata tadi terhapus. Tambahkan di sini judul. Kemudian di sini juga kita ganti jadi judul. Karena tampilannya sangat berdempetan, kita ingin membuat tampilan ini lebih rapi, maka di sini saya akan gunakan MT3. Kita tambahkan MT3 di setiap kelas. Masukkan MT3. Di sini juga MT3. Kita lihat. Oke, tampilannya sudah tersusun, sudah rapi. Sekarang di sini saya mau membuat sebuah tabel submit. Kita kembali lagi ke Bootstrap, kita cari button. Seperti yang tadi, saya gunakan yang secondary. Kita tambahkan di bawah div. Seperti ini. Kita ganti jadi tambahkan data. Tambahkan data. Kita cek. Kita tambahkan di sini MT3. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan membuat daftar pilihan di dalam daftar kategori ini. Jadi di sini saya akan membuat 2 pilihan, ada umum dan komputer. Yang komputer ini kita akan mengganti dulu teksnya menjadi, kita hapus dulu tipenya saja, kita hapus. Kemudian kita tambahkan select. Di sini kita hapus saja data input ini. Kemudian kita tambahkan select.
Nah, kemudian untuk tag ini kita pindahkan ke dalam tag select. Yang kelas ini kita cut saja. Kita pindahkan di select. Kemudian selectnya kita enter. Nah, di sini kita masukkan option. Untuk value pertama kita masukkan umum. Namanya adalah umum. Yang kedua kita masukkan komputer. Seperti ini. Kita coba tampilkan. Oke. Untuk memperindah bentuk dari atau tampilan tambah ini button, kita tinggal tambahkan MT3. Oke. Ini juga sudah. Oh, ternyata ini berada pada gambar. Kita ganti saja di sini. Ganti kategori. Di sini juga kita ganti jadi kategori. Kemudian data ini kita pindahkan ke atas. Karena tadi ini terbalik. Jadi untuk data yang kedua ini kita jadikan sebagai data gambar. Kita lihat tampilannya. Oke, sudah berubah. Sedangkan yang untuk gambar itu kita lakukan, kita ganti teks menjadi file. Karena di sini kita ingin memasukkan file. Kita refresh. Di sini sudah ada tampilan choose file, yang mana nantinya akan mengarahkan kita untuk memilih sebuah file gambar. Oke, karena tahapan ini sudah selesai, sekarang kita akan membuat codingan untuk mengakses sebuah data. Caranya itu kita kembali lagi ke Virtual Studio Code. Kemudian kita buat sebuah file yang telah kita masukkan tadi ke dalam action. Di sini yang kita berikan nama yaitu yang kita buat sebelumnya di. Oke, tadi sepertinya saya belum menambahkan atau membuat tag forum di sini. Jadi kita masukkan dulu tag forumnya. Masukkan tag form. Kemudian di sini action kita masukkan dulu atau kita buatkan dulu terlebih dahulu foldernya. Misalnya di sini proses.php seperti ini. Kemudian kita tambahkan metode. Kita isi dulu namanya yaitu proses.php. Kemudian kita metode. Kemudian untuk metodenya itu kita gunakan post. Seperti yang kita gunakan sebelumnya. Oke, kita lihat. Kita kembali, kita tekan. Kita refresh dulu. Kemudian kita lihat untuk button itu kita harus ganti dulu. Kita ganti di sini menjadi submit. Kemudian untuk kelasnya itu kita masukkan btn proses. Kemudian kita tambahkan nama. Kemudian di sini kita tambahkan upload value sama dengan upload. Seperti ini. Kemudian kita kembali. Oke, sudah tampil. Kita kasih tambahan MT3. Kita coba. Jadi
bisa karena dia masuk ke submit. Nah, karena kita sudah membuat tabel submit, kemudian telah kita juga menambahkan beberapa teks, sekarang kita akan membuat menghubungkan dengan query kita. Caranya itu kita kembali lagi ke Virtual Studio Code. Nah, di sini kita buat kita kembali ke sini. Kita masukkan tag PHP. Kemudian kita masukkan if sets. Kita masukkan tag PHP-nya. Kita masukkan input, kemudian koneksi titik PHP. Maksudnya di sini adalah hubung titik koneksi. Kemudian kita kembali if, masukkan assets, ini kita x, kemudian titik 2, kita masukkan di sini asset, kemudian kita masukkan di sini post. Selanjutnya kita masukkan di sini btn button process seperti ini. Kita kurung kurawal. Nah, di sini kita masukkan nama kolom-kolomnya, yaitu judul, huruf besar ya, judul sama dengan $post karena tadi kita gunakan post. Kemudian kita masukkan di sini judul seperti ini, titik 2, kemudian kita buatkan sebanyak dengan jumlah kolom. Kita buatkan 5. Di sini judul, kemudian pengarang, kemudian sini penerbit, kemudian di sini kategori, dan di sini kita tambahkan gambar. Oke, di sini yuk kita ganti pengarang, sini kita ganti penerbit, di sini kita ganti kategori dan gambar. Oke, sekarang kita tambahkan lagi di sini if dalam kurung $post, kemudian button process itu sama dengan upload. Nah, untuk gambar, karena tadi kita gunakan file, kita masukkan dia ke dalam sini. Kita X saja, kemudian kita tekan di sini. Oke, kita tambahkan juga di sini tag nama. Kita masukkan $files. Sini post kita ganti dengan files, kemudian di sini nama, dan di sini kita masukkan tempat, misalnya TMP nama, seperti ini. Sekarang kita kembali dulu ke indeks.
ke baru. Kemudian pada bagian form ini kita tambahkan di sini kita tambahkan sini n type, kemudian multiple multipart form seperti ini. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Untuk yang kedua ini kita ganti saja menjadi TMP. Kemudian dimana nantinya ini adalah tempat sementara untuk menyimpan ketika kita melakukan proses penyimpanan sebuah gambar. Jadi ini adalah tempat penyimpanan sementara saja. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah tempat untuk menyimpan filenya, yaitu move upload file. Seperti ini. Itu dimana fungsi dari move upload ini akan mengarahkan kita mau diupload kemana dan disimpan di mana. Seperti itu. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan menambahkan tag. Kita tambahkan di sini tag baru. Kemudian sini tambahkan titik, kemudian masukkan gambar. Selanjutnya di sini kita masukkan MySQL query. Kemudian kita tambahkan variabel koneksi. Tambahkan variabel hubung. Kemudian kita masukkan insert into dari TB buku. Kemudian kita tambahkan values. Buku values. Selanjutnya kita masukkan di sini sebuah kurung perawal. Kemudian kita masukkan nama judulnya, yaitu judul, kemudian pengarang, ini huruf besar, pengarang, penerbit, kemudian kategori, dan gambar. Kemudian kita tutup dengan tanda titik koma. Sini terjadi error karena kita tidak menggunakan titik 2. Oke, seperti ini. Kemudian sini titik 2. Nah, di sini kita telah membuat inputan datanya. Sekarang kita akan membuat sebuah tampilan atau pesan singkat ketika kita telah menampilkan atau menambahkan sebuah inputan data. Jadi di sini kita tambahkan dulu echo. Kemudian di sini kita tambahkan script. Kita tambahkan file script. Seperti ini.
Kemudian dalam script ini kita masukkan alert. Dalam alertnya itu kita masukkan pesan bahwa data telah ditambahkan seperti ini. Kemudian kita masukkan lokasi utamanya, yaitu di sini kita masukkan dokumen. Dalam dokumen itu kita masukkan lokasinya. Lokasinya ada di ref, yaitu di indeks HTML. Indeks PHP maksudnya. Oke. Kita titik koma. Sekarang kita akan mencoba memasukkan memasukkan inputan data ke dalam database. Kita coba masukkan di sini. Kemudian kita akan tampilkan langsung apakah data tersebut sudah ada. Kita pilih di sini data kita, tempat simpannya tadi kita simpan di image. Oke, di sini kita cek apakah ketika kita masukkan sini data, maka akan tampil di sini secara otomatis. Misalnya nama bukunya adalah buku masak yang dibuat oleh Ibu Tuti, diterbitkan oleh Karya Media. Itu bersifat umum. Kita pilih misalnya gambarnya ini, kita tambahkan. Nah, di sini output menampilkan data tersebut telah ditambahkan, yang menandakan bahwa program telah kita buat tadi itu telah berhasil. Oke. Nah, ini dia telah tampil di website. Sekarang kita akan mencoba jika kita cek di localhost, di tempat database kita. Kita refresh. Kemudian kita buka buku. Kita perbesar saja. Kemudian kita lihat di sini telah tampil sebuah buku yang bernama Buku Masak yang ditulis oleh Ibu Tuti, yang diterbitkan oleh Karya Media, dan inilah gambarnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan proses codingannya. Nah, sekarang kita akan membuat ketika data tersebut dirubah. Caranya itu, nah, tadi kita telah membuat proses penambahan. Sekarang kita akan membuat sebuah pengkondisian. Jika untuk membuat data tersebut dirubah atau merubah sebuah data, kita di sini menggunakan pengkondisian if. Nah, tadi kita telah membuat proses penambahan sebuah data. Sekarang kita akan membuat proses perubahan data. Caranya itu kita memasukkan sebuah pengkondisian menggunakan if else. Di sini saya akan buat terlebih dahulu untuk bentukan atau proses perubahan pada suatu data. Di sini saya gunakan else if, else saja. Kemudian
Nah, di sini kita telah membuat tag untuk melakukan proses perubahan di dalam sebuah inputan data. Sekarang kita akan kembali lagi ke output atau website. Nah, di sini kita akan gunakan proses aksi. Nah, di sini kita akan merubah bahwa penulisnya itu bukan Ibu Tuti, ternyata namanya itu Pak Wanto. Nah, kita lakukan perubahan. Nah, ini data telah berhasil dirubah. Kita klik OK. Bahwa di sini telah terjadi perubahan. Pengarangnya itu adalah Pak Wanto. Dari tadi yang Ibu Tuti sekarang berganti menjadi Pak Wanto. Kita coba tambahkan lagi data. Misalnya di sini buku IPA. Pengarangnya Prof. Jojo misalnya. Penerbitnya Karya Milenial. Kita pilih gambarnya misalnya ini saja. Oke, kita tambahkan. Nah, tadi kita kan sudah melakukan proses rubah. Sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya ketika kita ingin menghapus data ini. Maka tidak terjadi apa-apa karena di sini kita belum membuatkan codingan atau program untuk penghapusan data. Nah, sekarang kita akan melakukan proses untuk atau membuat sebuah codingan untuk menghapus sebuah data. Kita kembali lagi ke Virtual Studio Code. Nah, di sini kita lakukan proses penambahan data. Di sini kita masukkan else if kemudian kita masukkan di sini kita masukkan datanya $get. Kita copy saja codingan yang ini karena sama saja, tinggal kita ganti saja. Oke, kita copy, kita simpan sini, kita rapihkan dulu. Ini sama, kemudian untuk datanya sama. Selanjutnya, nah yang membedakan itu di bagian MySQL-nya ini. MySQL query. Dia itu tampilkan dulu koneksi, kemudian delete from buku where ID sama dengan $ masukkan $get, kemudian hapus. Titik 2. Oke. Kemudian kita masukkan alert. Kita masukkan saja ini, kita copy. Kita pastikan bahwa data telah dihapus. Oke, kita lakukan prosesnya. Nah, tadi kita telah melakukan proses penambahan dan pengeditan. Sekarang kita akan melakukan proses penghapusan. Di sini saya akan menghapus yang nomor kedua ini. Nah, di sini menampilkan alert menampilkan bahwa data berhasil dihapus. Kita oke? Nah, data kedua telah terhapus di dalam website ini, yang menandakan bahwa kita telah berhasil membuat, kemudian kita telah berhasil mengedit dan menghapus sebuah data inputan di dalam sebuah website yang terhubung dengan sebuah database. Sekarang kita akan kembali lagi ke database-nya, kita mengecek dan
Seperti inilah tampilan setelah kita melakukan proses penghapusan dan penambahan dan pengeditan. Baik, itulah materi mengenai CRUD sederhana dalam bahasa PHP yang diberikan oleh Bapak Tajidun. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.